Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Mawardadil Jannah dengan NIM 2025010064 dari kelas PAI 2 semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang adanya Tuhan, pengetahuan atau ilmu, dan daya jiwa menurut 3 filosof. Yang pertama ada pengertian tentang gunakan logos, tinggalkan mitos. Nah, di sini berarti kita berpikir harus dengan logika, harus dengan akal, tidak hanya mengandalkan mitos-mitos lain, ataupun dengan penjelasan yang tidak menggunakan akal sehat. Yang kedua, di sini kita akan memahami tentang keberadaan Tuhan, daya jiwa, dan ilmu pengetahuan menurut 3 filosof, yaitu Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina. Yang pertama, pengertian Tuhan menurut Al-Kindi. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tuhan adalah wujud yang sempurna yang tidak didahului oleh wujud lain, tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Pengertian Tuhan yang kedua, yaitu menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah wajib al-wujud, yaitu wujudnya tidak boleh tidak ada dengan sendirinya. Jika wujud itu tidak ada, akan timbul kemustahilan karena wujud lain untuk adanya tergantung padanya. Yang terakhir ada pendapat dari Ibnu Sina, yaitu didasarkan pada akal dan analisis, bukan mitos. Ia memahami Tuhan sebagai realitas dan menggunakan akalnya untuk mengetahui Tuhan, tidak hanya mengandalkan mitos atau pembicaraan orang lain. Dari pendapat ketiga filosof tersebut bisa disimpulkan bahwa Tuhan adalah wujud yang sempurna dan diketahui melalui akal, tidak hanya mengandalkan mitos saja. Tuhan tidak didahului oleh wujud lain, tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Yang artinya Tuhan itu sempurna dan ada dengan sendirinya, juga wujud lain selain Tuhan itu ada karena adanya. Contoh, di bumi ini semua adalah ciptaannya. Jadi bumi ini mustahil akan ada tanpa ada wujudnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita memasuki penjelasan yang kedua, yaitu pengertian tentang pengetahuan. Pengertian tentang pengetahuan menurut Al-Kindi adalah pemahaman tentang hakikat yang bersumber dari 3 hal, yaitu panca indera, akal, dan wahyu. Melalui ketiga sumber tersebut bisa menghasilkan beberapa jenis pengetahuan. Yang kedua, yaitu ada pengetahuan menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, proses terbentuknya pengetahuan itu melalui 4 hal, yaitu panca indera atau menangkap sebuah pengetahuan. Yang kedua, imajinasi, itu mengangan pengetahuan yang ditangkap oleh panca indera. Yang ketiga, ada akal yang membantu cara berpikir. Dan keempat, ada akal aktif, adalah akal yang mengacu pada pemikiran-pemikiran kritis. Yang ketiga, yaitu dari Ibnu Sina. Pengetahuan menurut Ibnu Sina adalah sesuatu yang diperoleh dari realitas nyata melalui panca indera. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengetahuan yang kita dapat yaitu melalui pengalaman atau realita dengan bantuan panca indera. Selanjutnya kita memasuki materi daya jiwa. Yang pertama ada daya jiwa menurut Al-Kindi. Jiwa adalah substansi dari Tuhan yang kekal dan wujudnya ada sendiri, tidak dari badan maupun dari nafsu. Daya jiwa menurut Al-Kindi yaitu ada 3. Yang pertama ada daya nafsu. Daya nafsu ini berfungsi untuk daya keinginan dan kenikmatan. Yang kedua ada daya emosi yang berkaitan dengan keberanian dan kemarahan. Yang ketiga ada daya akal, adalah daya untuk berpikir dan juga bisa mengandalkan 2 daya sebelumnya. Selanjutnya ada daya jiwa menurut Al-Farabi. Daya jiwa menurut Al-Farabi dibagi menjadi 3, yaitu daya gerak, seperti gerak untuk makan, gerak untuk memelihara sesuatu, dan gerak untuk berkembang biak. Yang kedua ada daya mengetahui, yaitu seperti mengetahui dalam merasa dan mengetahui dalam berpikir. Yang ketiga ada daya berpikir. Daya berpikir dipilah menjadi 2, yaitu kepada akal praktis dan akal teoritis. Untuk akal praktis yaitu berfungsi untuk menyimpulkan apa yang mesti dikerjakan oleh seseorang,
Untuk akal teoritis, yaitu berfungsi untuk menyempurnakan akal jiwa. Daya jiwa menurut Ibnu Sina yaitu dibagi menjadi 3. Yang satu daya nabati, daya hewani, dan daya insani. Yang pertama ada daya nabati adalah daya makan, daya tumbuh, dan daya berkembang. Daya hewani adalah daya penggerak dan daya mengetahui. Dan daya insani adalah daya berpikir, daya teoritis, dan daya praktis. Materi yang terakhir yaitu ada kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Kesehatan mental menurut Ibnu Sina adalah keadaan seimbang dan harmonis jiwa sehingga fungsi akal, emosi, dan perilaku berjalan normal, rasional, dan terarah pada kebaikan. Ciri-ciri mental yang sehat adalah emosi terkendali, harmoni jiwa raga, pikiran jernih, dan spiritualitas dan moralitas yang jelas. Keadaan tubuh manusia itu ada di sihah atau organ dan jiwa berfungsi normal sebagaimana mestinya. Yang kedua ada di marad atau organ kurang tidak berkembang dan tidak berfungsi. Yang ketiga ada di laisat bi sihat wala marad, yaitu lelah kronis, tertekan, murung, dan tidak memiliki semangat dan sebagainya.